Shalom, nama saya Eni Sabrina Borukabiakan, mengajar di SDN Pamarunan 1, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Senin 7 Desember 2020, akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk uji kinerja mahasiswa PPG IAKN Ambon tahun 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, terima kasih. Ibu juga berharap kabar kalian semuanya baik-baik ya, sehat-sehat, tidak kurang sama apa. Kira-kira tadi sebelum berangkat ke sekolah mandi gak ya? Ayo jawab yang jujur, jangan berbohong. Siapa yang mandi? Nah, iya ibu senang sekali ya. Semuanya ingat untuk membersihkan diri sendiri, mandi pagi agar di sekolah segar badannya, segar pikirannya, dan siap untuk menerima pelajaran hari ini. Nah baik, anak-anak ibu semuanya hadir nggak ini semua? Ibu absen dulu ya. Petra Matius, ya, Cika Winata, Gustian Dwi Putra, Nogi Alvaru, Rasya Juliano, Riki Gunawan, Theo Natalista, Tibo Saputra, Yabes Yosia Tiker, Yana. Oke, baik, terima kasih. Nah, anak-anak ibu sekalian, kehadirannya tetap dipertahankan ya seperti ini ya. Jangan hari ini hadir, minggu depan tidak hadir, minggu depannya lagi hadir gitu. Jangan seperti itu. Kita harus rajin ke sekolah. Agar apa? Agar materi tidak ketinggalan, agar menjadi pintar ya. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, sekarang ibu ajak kalian semua untuk bangkit berdiri ya. Kita mau menyegarkan badan kita dulu. Ayo semuanya, ibu ajak kalian untuk mengangkat tangannya. Oke, memutar badannya ya, menggeleng-gelengkan kepalanya dan lompat 3 kali. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Silahkan duduk kembali. Nah baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita mengawali dengan doa. Ibu mengajak kalian semua untuk melipat tangan dan menutup mata kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Mari kiranya Tuhan memberkati mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, anak-anak ibu sekalian, setelah kita berdoa, sekarang kita akan bernyanyi. Kita bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu tentang penciptaan. Ya, ini sudah kita pelajari dari kemarin dan sekarang kita akan mengulangi kembali lagunya untuk mengingatkan. Oke, semuanya bergembira, bertepuk tangan, ya. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Kedua, jadilah cakrawala. Di hari ketiga, dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat, jadilah bulan bintang. Hari kelima, dia ciptakan binatang. Di hari keenam, jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Pada hari keempat, jadi
bulan bintang. Hari kelima diciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah selesai bernyanyi. Nah, anak-anak ibu sekalian, setiap kita belajar, setiap kita menerima materi pelajaran, setiap kali kalian disampaikan materi pelajaran, ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, sebelum kepada itu, anak-anak ibu semuanya, ayo, sekarang kita lihat dulu. Hari ini kita belajar tentang materi apa? Ayo, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tindakan manusia memelihara alam. Sekali lagi, dengan suara yang kuat. 1, 2, 3 ya. Tindakan manusia memelihara alam. Oke, nah anak-anak ibu semuanya, tujuan pembelajaran pada saat ini adalah dengan pembelajaran Discovery Learning diharapkan nantinya kalian yang pertama mengimani kehadiran Allah melalui doa permohonan kepada Tuhan atas lingkungannya. Yang kedua, memiliki sikap peduli terhadap keindahan lingkungannya. Yang ketiga, mengemukakan pendapat tentang berbagai cara kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Yang keempat, menunjukkan sikap kepedulian terhadap lingkungan dengan berbagai cara. Dan yang terakhir adalah menganalisis berbagai cara dalam mengungkapkan kepedulian kepada lingkungan. Nah, ini dia pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak ibu sekalian, sekarang ibu ingin bertanya, kira-kira anak-anak ibu ini pernah nggak bertamasya? Nah, tahu artinya bertamasya? Iya, bertamasya, jalan-jalan, menikmati pemandangan alam, menikmati pemandangan alam ciptaan Tuhan ini. Ayo, siapa yang pernah? Oh iya, coba Betran. Kamu pernah kemana Betran? Oh, dia katanya pergi ke hutan katanya, mencari buah hutan. Oh, boleh juga itu. Ya, karena kebetulan kita banyak hutan di sini ya, boleh juga. Lalu berikutnya siapa lagi? Oh iya, Rasya Juliano, kamu pergi kemana? Oh, Rasya Juliano katanya pergi ke air terjun. Ya, di sini kebetulan ada air terjun ya. Lalu selanjutnya siapa lagi kira-kira? Oh iya, Teona Kalista. Kamu kemana Teona Kalista? Oh, Teona Kalista katanya kebetulan neneknya, kakeknya punya lahan sawah yang sangat luas. Jadi dia menikmati pemandangan sawah yang indah itu katanya. Lalu ada lagi yang lain? Oh, ke mall. Ya itu kalau ke mall ya, mallnya kan buatan manusia ya. Kita sekarang ingin melihat pemandangan alam yang indah, yang alami ya, bukan buatan. Kalau jalan-jalan itu tadi ya bolehlah ke mall ya, sekedar menghibur, sekedar cuci-cuci mata ya kan. Nah, anak-anak ibu sekalian, sekarang kita akan melihat pemandangan alam ciptaan Tuhan yang indah itu seperti apa sih Bu? Nah, sekarang coba perhatikan gambar di depan ini anak-anak ibu sekalian. Di sini ada 4 gambar yang menunjukkan tentang pemandangan alam yang indah. Sekarang ibu ingin bertanya, yang pertama ini gambar apa? Iya, yang pertama ini adalah gambar pematang sawah yang sangat indah ya. Lihat warnanya hijau semua, membuat mata kita segar untuk memandangnya. Lalu yang kedua ada gambar apa?
Iya, ini adalah gambar air terjun. Lalu yang ketiga ada gambar apa? Iya, yang ketiga adalah gambar, nah banyak di situ bunga-bunga, itu adalah gambar kebun bunga. Lalu yang terakhir nih, ada gambar apa? Ini di tempat kita sering sekali ini dilakukan orangnya. Iya, ini adalah gambar seseorang yang sedang memancing, ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, ini hanyalah contoh gambar pemandangan alam yang indah dan masih banyak lagi pemandangan alam yang lainnya, ya. Oke, sekarang kita bandingkan dulu anak-anak ibu sekalian dengan lingkungan yang rusak ini. Kalau tadi di sini kita melihat tentang pemandangan alam yang indah, sekarang kita akan melihat beberapa gambar tentang lingkungan rusak yang menunjukkan lingkungan itu rusak. Kenapa bisa rusak? Kita lihat yang pertama. Lingkungan yang rusak yang pertama adalah ini gambar apa? Iya, kebakaran hutan. Lalu yang kedua, ini gambar apa yang kedua? Iya, yang kedua adalah gambar kegiatan seseorang sedang mengeruk tanah dari bawah. Tahu kan mengeruk? Nah, ini dia alatnya, itu dipakai untuk mengorek tanah itu. Lalu yang ketiga, ini gambar apa? Ya, itu adalah gambar seseorang sedang menebang kayu. Ya, menebang kayu setelah dibakar tadi di gambar pertama, gambar yang ketiga kayu yang telah terbakar itu ditebang. Lalu yang keempat, nah ini gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar seseorang sedang membuang sampah ke sungai. Nah, anak-anak ibu sekalian, kalau disuruh kalian memilih, ya, kalau seandainya ada pilihan, ada pertanyaan diberikan kepada kalian seperti ini, itu kalau disuruh memilih, kalian lebih memilih yang mana? Pemandangan alam yang indah ini atau lingkungan yang rusak ini? Pemandangan alam yang indah, sejuk, segar, atau memilih lingkungan yang rusak, yang kotor, gersang, bau, panas? Kalian lebih memilih yang mana? Iya, pasti akan lebih memilih pemandangan alam yang indah. Betul itu. Pemandangan alam yang indah itu kenapa kalian memilih itu? Karena masih terjaga, iya kan? Masih terjaga, masih terawat, sehingga dapat dinikmati. Nah, anak-anak ibu sekalian, alam yang sudah Tuhan ciptakan ini ada baiknya sama-sama kita menjaga, ya. Karena jika dirusak seperti gambar di depan ini, maka akan berdampak sangat besar bagi kehidupan manusia itu sendiri, bagi kehidupan kita, kalian, ibu, dan orang lain. Apa dampaknya, Bu? Sekarang kita melihat akibat kerusakan alam itu bagi manusia apa saja. Coba baca yang pertama. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul dan tanah menjadi gersang. Nah, ini dia. Kalau hutan itu dibakar terus-menerus, masih ingat tidak kejadian tahun 2015? Kebakaran yang sangat luar biasa terjadi di Kalimantan ini yang mengakibatkan polusi udara, asap di mana-mana, sehingga mengganggu saluran pernapasan kita, mengganggu kesehatan kita, dan mengganggu semua kegiatan kita. Masih mau nggak terjadi demikian? Iya, ibu juga nggak mau, ya. Jadi kita lihat ini dampak yang pertama, kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Nah, kalau dibakar secara terus-menerus, tanahnya itu nanti akan menjadi gersang. Hutan kita ini habis. Kalau hutan habis, maka udara segar otomatis tidak bisa kita nikmati kembali. Lalu kita melihat yang kedua. Yang kedua, dengan adanya pengerukan tanah. Pengerukan tanah itu mengakibatkan tanah menjadi longsor dan rumah-rumah menjadi tertimbun. Kenapa bisa tertimbun, Bu? Nah, ini kan dia dikeruk. Bisa jadi di beberapa wilayah, di bawah ini, di samping sini itu biasanya kan ada rumah. Kalau seandainya ini dikeruk terus tanah di sebelah sini, dan nantinya jika datang hujan deras, mengkikis tanah, bisa mengakibatkan, iya betul, bisa mengakibatkan longsor dan rumah-rumah di bawah itu menjadi tertimbun. Lalu yang ketiga, nah ini dia, di sekolah juga selalu
diingatkan oleh guru untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena apa? Ini dia dampaknya. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Kenapa kotor, Bu? Karena sampah yang bertebaran itu akan banyak mendatangkan lalat, nyamuk, dan kita sama-sama tahu nyamuk dan lalat itu adalah dua jenis binatang yang bisa mendatangkan penyakit. Contohnya adalah diare dan malaria. Nah, ini dia beberapa contoh dampak kerusakan alam bagi kita sendiri. Nah, anak-anak ibu sekalian di sini, kalian mau tidak mengikuti apa yang mereka lakukan pada gambar lingkungan rusak ini tadi? Mau tidak? Ya tidak mau kan? Dan Tuhan juga melarangnya. Nah, saat ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuka Alkitabnya. Oke, ayo. Sekarang silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 dan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Oke, kita bersama-sama membacanya ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kita akan memahami isi dari Alkitab ini, isi dari nas tadi dengan menonton video pembelajaran berikut ini. Ibu berharap semuanya diperhatikan ya. Jangan ada nanti yang main-main, nanti kalau ditanya setelah video ini ditayangkan bingung. Oke, silakan disimak ya. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan.
lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kita telah menonton, kalian telah menonton video pembelajaran yang baru saja ditayangkan. Sekarang ibu tanya nih, kira-kira ibu mau mengetes dulu. Kalian tadi serius menonton tidak? Atau banyak yang menghayal? Sekarang ibu ingin bertanya, siapa nama manusia pertama? Nah, siapa nama manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Oke, betul, Adam. Lalu pasangannya siapa? Siapa tadi namanya dalam video itu? Iya, Hawa. Lalu mereka Tuhan tempatkan di mana? Apa nama tempatnya? Iya, betul. Namanya adalah Taman Eden. Nah, anak-anak ibu sekalian, sekarang kita ingin melihat apa saja pelajaran yang bisa diambil dari video tadi. Ya, yang pertama kita akan melihat. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2 ya. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden bukan hanya untuk melihat dan menikmati indahnya taman itu, tetapi mereka juga diberikan tugas untuk mengusahakan dan memeliharanya. Jadi Tuhan sudah menciptakan mereka dan ini nih, kalian tinggal di taman ini. Kalian boleh menikmati taman ini, tetapi ada tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka juga harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu yang kedua, kita melihat semua yang sudah diciptakan Tuhan dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia, dan manusia itu sendiri harus melestarikan alamnya. Jadi manusia itu sendiri, anak-anak ibu, bisa memanfaatkan ciptaan Tuhan itu untuk kebutuhannya. Tetapi ingat, manusia itu juga harus ikut melestarikan alam itu sendiri. Lalu yang terakhir, yang ketiga, Tuhan menciptakan alam semesta dan telah berfirman bahwa semuanya baik. Jadi yang sudah baik jangan sampai kita rusak dan juga punah, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewannya. Ada baiknya anak-anak ibu semuanya, apa yang sudah Tuhan ciptakan itu kita jaga, kita rawat, ya. Karena apa? Kalau mereka kita rawat, mereka juga pasti akan memberikan manfaat kepada kita. Begitu dia. Nah, anak-anak ibu sekalian, hal memelihara, tindakan memelihara alam itu sendiri, itu bisa kalian mulai dari diri kalian. Nah, ada yang bertanya di situ, caranya bagaimana Bu? Iya, caranya adalah dengan melakukan hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan sendiri. Apa contohnya? Nah, contohnya kita lihat gambar di depan ini. Hal yang bisa dilakukan untuk memelihara alam, dan tentunya ini kalian bisa memulai dari diri kalian sendiri. Yang pertama, kalau tadi di awal sudah ada tindakan manusia yang merusak lingkungan dengan membakar hutan. Nah, ada baiknya untuk memelihara alam itu, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah ngapain? Gambar apa di depan yang nomor 1? Iya, gambar pertama ini adalah menanam pohon kembali. Nah, hutan-hutan yang sudah kena bakar itu diolah lagi lah tanahnya dan ditanami lagi lah pohonnya. Ya, karena dengan pohon yang banyak bertumbuh, pohon banyak yang ada di hutan-hutan itu membuat udara menjadi segar. Ya,
Lalu yang kedua, iya ini biasa ya, ini bukan biasa lagi, membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak ibu sekalian, membuang sampah pada tempatnya ini tidak hanya dilakukan di sekolah. Ini bisa kalian lakukan dimanapun kalian berada. Nah, kalau seandainya Bu di situ nggak ada loh tempat sampahnya, nah hal yang bisa dilakukan kalau misalnya di tempat kalian berada tidak ada tempat sampahnya, nah sampah kalian itu sendiri bisa dilipat dulu, dikantongi dulu. Lalu nanti kalau sudah ketemu melihat tong sampah, dibuanglah di tempat sampah. Karena apa anak-anak ibu? Kalau lingkungan itu bersih, itu juga menjadikan sehat untuk kita sendiri. Ya. Lalu yang ketiga, ini ada gambar apa? Iya, ini ada gambar tumbuh-tumbuhan dan nah, ini ada tangan orang sedang memegang selang. Ini adalah gambar seseorang sedang menyiram tanaman. Nah, sama seperti kita ini. Bagaimana rasanya kalau kalian tidak minum 1 harian? Iya, haus katanya. Begitu juga dengan tumbuhan. Kalau dia tidak disiram, tidak diberi asupan air yang cukup, bagaimana dia bisa bertumbuh dan berkembang? Oleh sebab itu, semua tanaman harus rajin disiram. Lalu yang terakhir ini gambar. Oh, ini ada gambar anak kecil. Lagi ngapain anak kecil ini? Iya, anak kecil ini sedang membersihkan lingkungan rumahnya. Nah, dia sedang menyapu ini. Menyapu menggunakan sekop kan, mengumpulkan sampah-sampah. Nah, anak-anak ibu sekalian, hal-hal seperti ini bisa kalian lakukan di mana saja, ya. Jangan karena di sekolah pelajarannya demikian, karena ada gurunya di sekolah, maka kalian melakukannya hanya di sekolah karena takut sama guru. Oh, jangan seperti itu ya. Tindakan memelihara alam ini, anak-anak ibu sekalian, harus dimulai dari diri kalian sendiri, dimulai dari kesadaran diri kalian untuk menjaga lingkungan sekitar kalian. Ya, kira-kira ini bisa dilakukan tidak? Oke, ibu lihat ini kira-kira nanti bisa dilakukan atau tidak. Ya, nanti ibu lihat nanti, ibu tanya nanti orang tua yang di rumah. Oh Bu, itu si Yana di rumah bagaimana? Mau tidak bersih-bersih? Mau tidak mengumpulkan sampah? Mau tidak membersihkan rumah? Nah, senyum-senyum deh. Silakan dilakukan hal-hal yang bisa kalian lakukan anak-anak ibu sekalian pelan-pelan. Ya, pelan-pelan dilakukan. Maka nanti itu akan menjadi kebiasaan, akan menjadi terbiasa nanti di keseharian kalian. Nah, anak-anak ibu sekalian, setelah kita mempelajari dan membahas materi pelajaran kita, sekarang ibu akan mencoba memberikan tes kepada kalian. Kira-kira ini ditangkap nggak ya, diterima nggak ya, didengarkan nggak ya pelajaran yang sudah ibu berikan tadi. Sekarang kita akan lihat melalui tes yang akan ibu bagikan. Ibu akan membagikan lembaran ya. Ini silakan dikerjakan. Jangan ada yang mencontek. Silakan dikerjakan sendiri, jangan ada yang mencontek ya. Ibu berikan waktu sekitar 15 menit, silakan dikerjakan. Oke, waktu 15 menit sudah lewat. Sekarang silakan ditukar dengan temannya, teman sebangku ya. Kita akan memeriksanya secara bersama-sama. Ayo, silakan Detran, silakan bertukar dengan Rasya. Tiana silakan bertukar dengan Teona dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita akan membahas. Kita lihat soal yang pertama. Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian kepada keindahan lingkungan sekitarmu? Bagaimana caranya? Ayo. Oke, caranya adalah tetap menjaga dan memelihara serta tidak merusak lingkungan sekitarnya. Oke, yang benar silakan dibenarkan, yang salah silakan disalahkan ya. Hati-hati memeriksanya. Lalu yang kedua, tuliskan 5 hal yang dapat kamu lakukan untuk memelihara alam ciptaanmu. Nah, tadi sudah banyak kita membahas tentang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Dimulai dari apa tadi? Oke, menanam pohon. Apa lagi? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Lagi yang ketiga. Apa lagi?
Ya, menyiram tanaman. Lagi apa? Ya, membersihkan lingkungan rumah. Satu lagi apa? Iya, membersihkan selokan yang ada di sekitar rumah kita. Tahu selokan kan? Parit. Nah, oke. Sekarang kita masuk kepada pilihan berganda. Soal yang pertama, hal yang kamu lakukan agar tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik adalah A. Menyiramnya setiap hari. B. Memotongnya jika sudah tumbuh. C. Merusaknya. D. Membiarkannya. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah A. Menyiramnya setiap hari. Soal yang terakhir, tugas Adam dan Hawa terhadap Taman Eden yang telah Tuhan sediakan adalah kecuali. Nah, hati-hati nih ya. Soalnya ditanyakannya kecuali. A. Mengusahakan. B. Merawat. C. Memakan buah dari pohon pengetahuan. D. Memelihara. Mana ini? Kecuali. Iya, betul. Jawabannya adalah memakan buah dari pohon pengetahuan. Itu Tuhan larang ya. Nah, oke. Sudah? Kalau semuanya sudah selesai memeriksa, silakan diberikan skor. Nomor 1 25, nomor 2 25, nomor 1 nomor pilihan berganda ini 25, soal terakhir 25. Jadi 25 kali 4 itu kalau benar semua dia berapa jumlahnya? Oke, jumlahnya 100. Oke, Ibu akan mengumpulkan ya. Kita akan melihat nilainya. Oke, kita akan melihat nilainya. Kita lihat dulu siapa ini kira-kira nilainya yang tinggi. Ya, Beswesia Tiker 85. Si Teona 90. Nogi Alvaro 85. Gustian Dwi Putra 80. Cika Winata 75, Yana 80, Tibo Saputra 80, Riki Gunawan 70, Rasya Juliano 75, dan yang terakhir Betra Matius 100. Dah, cuma satu orang aja yang menang 100 ini. Selebihnya masih ada ini ya, yang lupa-lupa dan masih belum memfokuskan pikirannya. Oke, nanti silakan diperbaiki untuk di hari-hari berikutnya ya. Nah, setelah kita menyelesaikan teks tertulis dan pilihan ganda tadi, sekarang kita akan masuk kepada tugas proyek yang akan kalian lakukan. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa alat-alat dan bahan ya untuk tugas proyek kita ini. Oke, sekarang silakan dikeluarkan. Dikeluarkan pelan-pelan. Oke, sudah dikeluarkan? Nah, sekarang silakan keluarkan potnya. Ya, hal yang pertama kita lakukan adalah mengisi tanah ke dalam pot kalian masing-masing. Silakan diisi. Silakan isi pelan-pelan, ya. Silakan isi ke dalam potnya. Oke, kalau tanahnya sudah diisi semua, sekarang silakan kalian mengambil bibit dari sayuran yang kalian bawa. Ini bebas ya, terserah saja. Bibit apa yang ada di rumah, Ibu bilang kemarin kan? Nah, silakan, bibit cabai bisa, terong bisa, apapun itu, ya. Oke, sekarang silakan ambil 3 biji bibit kalian itu. Sekarang masukkan ke dalam pot, ya. Tanam dia ke dalam pot tadi yang sudah berisi tanah. Sekarang tutup. Oke, ayo silakan ditutup. Setelah ditanam, dikorek sedikit, dimasukkan bibitnya, lalu ditutup kembali dengan tanah. Oke, setelah semuanya selesai, sudah semuanya? Nah, oke. Setelah itu sekarang yang kita lakukan adalah ambil air yang sudah kalian bawa tadi dan siram. Siram tanaman yang sudah kalian tanam tadi, bibit yang sudah kalian tanam. Oke, baik. Setelah semuanya disiram dan hasilnya menjadi seperti ini, kalian memiliki satu pot yang akan menjadi tugas proyek kalian. Tugasnya adalah mengamati pertumbuhannya. Kalian akan mengamati pertumbuhannya dan akan memasukkannya ke dalam kolom yang sudah Ibu print. Nanti Ibu bagikan satu-satu ya. Di sini nanti ada hari dan tanggal. Lalu di sini ada hasil perkembangannya.
Jadi anak-anak ibu sekalian, kalian akan bertanggung jawab terhadap tanaman kalian sendiri. Ya, sekarang jangan lupa dulu. Semuanya silakan dibuat namanya di sini, dibuat namanya, dibuat merek potnya sendiri. Biar nanti tidak tertukar dengan teman. Ya? Sudah dibuat namanya semua? Oke. Kalau sudah, silakan kalian letakkan di sudut kelas kita semua. Kelas kita sana. Silakan diletakkan di sudut kelas. Oke, silakan berjajar semuanya. Berarti kita akan melihat di sana akan berjajar 10 pot. Nah, oke. Kalian nantinya akan mencatat. Jadi setiap hari anak-anak ibu sekalian harus mencatat perkembangannya dan merawatnya. Jadi setiap hari saya datang ke sekolah jangan lupa untuk menyiram. Dan kalian nanti misalnya hari ini Senin ya, hari ini Senin, besok berarti besok kalian datang ke sekolah siram lagi. Lalu kalian lihatlah besok perkembangannya seperti apa. Sudah menunjukkan sesuatu kah? Sudah nampak sesuatu kah? Belum ada kan? Nanti dilaporkan di format ini. Nah, sekarang ibu bagi-bagikan formatnya ya. Ibu bagikan formatnya dan silakan diisi dan dikerjakan masing-masing. Jadi nanti ini akan kita periksa hari Senin yang akan datang. Ya, kita nanti akan melihat benar-benar tidak tugas ini dikerjakan oleh kalian sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Silakan dibuka buku paketnya halaman 42. Halaman 42 dan 43. Sudah dapat semua? Ya, halaman 42 dan 43 dengan petunjuk sebagai berikut. Di sini ada beberapa, di sini ada 16 kegiatan manusia dan kita akan mengerjakannya seperti ini. Berilah gambar wajah tersenyum bila kamu senang karena kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Dan berilah gambar wajah cemberut bila kamu tidak senang karena kegiatan yang dilakukan dapat merusak lingkungan. Nah, jika tindakan itu melestarikan lingkungan, berilah dia tanda tersenyum. Jika kegiatan yang dilakukan manusia itu merusak lingkungan, silakan buat tanda cemberut. Silakan nanti di checklist di tabelnya masing-masing, di kolomnya masing-masing. Kira-kira mengerti tidak? Oke, sudah jelas semua ya? Nah, baik. Anak-anak ibu sekalian, kita sudah sampai kepada akhir pelajaran kita. Kira-kira anak-anak ibu sekalian, apa hal yang bisa kita ambil? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kalian pelajari? Dari materi yang sudah ibu sampaikan itu apa? Ya, coba. Ya, Bes. Apa ya, Bes? Oh iya, Yabes mengatakan bahwa memelihara alam ciptaan Tuhan adalah tugas semua manusia. Betul. Yang lain, apa lagi? Apa lagi? Oke. Ya, Yana mengatakan bahwa manusia tidak boleh merusak lingkungan. Iya, jawaban dari kalian semua itu adalah benar. Jadi anak-anak ibu sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang sudah dipelajari hari ini yaitu adalah menjaga, memelihara, merawat dan melestarikan alam ciptaan Tuhan adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Itu kita lakukan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas alam yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi anak-anak ibu sekalian, Tuhan sudah secara gratis menciptakan alam ini. Dan kita sudah diberikan Tuhan kebebasan untuk menikmatinya. Nah, di samping itu juga kita jangan lupa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan Tuhan, yaitu seperti kesimpulan kita tadi. Oke, anak-anak ibu semuanya. Nah, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan di setiap proses belajar mengajar kami sampai berakhirnya ini dengan keadaan baik. Kiranya Tuhan memberkati anak didik kami agar kiranya materi yang sudah disampaikan dapat ditanamkan di dalam hati dan dapat dilakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan dan jangan sampai lupa tugas yang sudah ibu berikan silahkan dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh tanggung
menjawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.